Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama taslima katsira amma ba'd. Qala hafizahullah ta'ala, pembahasan tentang masalah salasatul usul yang ditulis syarahnya oleh Syekh Ubaid Ibn Abdillah Al-Jabiri hafizahullah ta'ala, sampai pada pembahasan ayat dalam surat Mujadilah ayat ke-22, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, La tajidu qawman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadda Allah wa rasulah walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum. Al-ayat. Kata Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah ta'ala, fal ayatul karimah, halaman 40. Fal ayatul karimah, maka ayat yang mulia ini, wahia qaulul haq, adalah merupakan firman Allah yang maha benar, jalla wa ala. Firman Allah yang hak, yang benar. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhiri yuwaduna man hadda Allah wa rasulah walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum. La tajidu, tidaklah engkau dapati, qauman, satu kaum, yu'minuna billahi wal yaumil akhir, di mana kaum tersebut beriman kepada Allah dan hari akhir, yuwaduna, mereka saling berkasih sayang, man haddallaha wa rasulah, dengan orang yang menentang Allah dan Rasulnya, walau kanu aba'ahum, meskipun mereka adalah dari kalangan bapak-bapak mereka, au abna'ahum, atau anak-anak mereka, au ikhwanahum, atau saudara-saudaranya, au ashiratahum, atau keluarga dekat mereka. Idza kanu yabghaduna hadhil asnafil arba'ah, jika mereka membenci kepada 4 golongan ini, yaitu aba'ahum, abna'ahum, ikhwanahum, ashiratahum, itu dibenci, ya. Al-aba wa abna wa ikhwan wa ashirah, faman dunahum, maka bagaimana dengan yang selain dari 4 golongan tersebut? Faman dunahum, maka orang yang selain dari mereka, aula, itu lebih utama, bil mufasalati wal mubaghadah, yaitu untuk berpisah dan untuk dibenci. Idza kanu, jika mereka itu muhaddin lillahi wa li rasulih, jika mereka adalah orang-orang yang menentang lillahi wa li rasulih, kepada Allah dan Rasulnya, ya. Jadi logika manusia tentu akan melihat orang-orang yang sedemikian dekat, yang itu adalah darah daging kita sendiri, seperti aba'ahum, yaitu ayah-ayah, kemudian abna'a, anak-anak, bahkan ikhwah, saudara, bahkan keluarga dekat. Itu adalah hal-hal yang terkait dengan nasab. Orang-orang dekat kita, orang-orang dekat kita saja, apabila mereka menentang Allah dan Rasulnya, harus diambil sikap, adanya penyikapan kepada mereka.
Nah, bagaimana dengan orang-orang di luar mereka, di luar ayah, di luar anak dan selainnya, yang mereka adalah orang-orang dekat? Tentu lebih utama lagi. Ya, tentu lebih utama lagi. Orang yang dekat yang ada hubungan nasab saja harus dipisah, apalagi yang tidak ada hubungan nasab tentu aula untuk disikapi. Qala thumma bayyana Allah. Thumma bayyana Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan ma asabahum bihi minal ajri, yaitu balasan bagi mereka dalam bentuk pahala, au thamarat, atau ya, minal ajri au thamaratin, atau dalam bentuk buah dari hasil ya, mengikuti perintah Allah dan Rasulnya. Au thamaratin hadhil muwalah fi dzatillah, atau buah dari bermualah kepada zat Allah, yaitu bermualah, berloyalitas kepada Allah Azza wa Jalla. Wal mu'adzatu fi dzatihi, dan demikian juga buah dari memusuhi terhadap orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya di dalam hal ini. Ulaika kataba fi qulubihimul iman, maka buah daripada memusuhi karena Allah dan mencintai karena Allah adalah ulaika kataba fi qulubihimul iman. Mereka itulah yang telah Allah tetapkan, Allah tanamkan di dalam hati-hati mereka al-iman. Jadi buah yang pertama adalah terhunjamnya keimanan yang kokoh di dalam hati mereka. Hadhihi thamaratun, ini adalah buah yang pertama, yaitu mereka memiliki keimanan di dalam hati-hati mereka. Wa madza, dan apalagi Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ayyadahum bi ruhim minhu, dan Allah mengokohkan mereka dengan ruhnya. Maksudnya dengan ruhnya ay ta'yidu wa nusratu wa hifdun. Ya, ta'yidun wa nusratun wa hifdun, yaitu mengokohkan, membantu dan menjaganya. Ini adalah buah yang kedua. Ya, buah yang kedua dari seseorang melakukan penyikapan terhadap orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Wa madza, dan apalagi buah tersebut, wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha, yaitu mereka dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam jannahnya. Tajri, di mana di dalam jannah itu tajri, mengalir, min tahtihal anhar, yaitu sungai-sungai yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Hadhil mathubatu ats-tsalitsatu, ini adalah balasan, ganjaran yang akan didapat oleh orang-orang yang melakukan penyikapan terhadap orang-orang kafir. Orang-orang yang akan senantiasa tidak saling mencintai terhadap orang-orang kafir. Ini adalah balasan yang ketiga, yaitu Allah memasukkan mereka ke dalam jannah, yang di dalam jannah tersebut di bawahnya sungai-sungai yang mengalir. Wa madza aidan, dan apalagi balasan terhadap orang-orang yang mengambil sikap tidak berkasih sayang dengan orang-orang kafir, orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, radhiyallahu anhum wa radu anhu, Allah pun meridai mereka, wa radu, dan mereka pun meridai anhu kepada Allah. Athbata anhum ar-ridha, Allah menetapkan, mengokohkan terhadap mereka keriduannya. Fal ayatu dalilun ala sifatir ridha lillahi azza wa jalla. Maka di dalam ayat ini terkandung penetapan sifat Allah, yaitu sifat ar-ridha. Sifat ar-ridha bagi
Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah balasan yang Allah berikan kepada orang-orang yang mengambil sikap tidak berkasih sayang dengan orang-orang kafir. Ya. Kalau manusia sudah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia adalah memiliki keutamaan yang sangat-sangat agung, dan itu adalah sesuatu yang dicari. Allah meridhai mereka dan mereka pun meridhai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala radhiyallahu anhum wa radu anhu radiya anhum bima qamu bihi. Allah Subhanahu wa ta'ala meridhai kepada mereka. Kenapa meridhai? Radiya anhum, karena Allah meridhai mereka bima qamu bihi, dengan apa-apa yang telah mereka tegakkan. Ya. Apa yang mereka tegakkan? Yaitu sikap, penyikapan. Apa yang mereka lakukan? Penyikapan terhadap orang-orang kafir. Mereka tidak melakukan sikap untuk saling berkasih sayang. Mereka tidak melakukan penyikapan untuk saling berloyalitas, mengambil teman setia, atau mengambil pemimpin dari kalangan mereka. Tidak ada kompromi dalam hal masalah kekufuran. Inilah dengan sebab mereka menegakkan itu, Allah meridhoi mereka. Jadi ketika kita ingin mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala, salah satu jalan untuk mendapatkan keridhaan itu adalah bersikap tegas terhadap orang-orang kafir. Asyiddau ala kafirin, yaitu bersikap keras terhadap orang-orang kafir. Wama aduhu min huquqillahi, yaitu mereka pun menunaikan hak-hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa minha, dan dari hak-hak Allah Subhanahu wa ta'ala diantaranya adalah al-wala'u wal bara', yaitu adanya sikap al-wala. Sikap al-wala ini adalah sikap menyerahkan segenap loyalitas kepada Allah dan Rasulnya dan orang-orang yang beriman. Kemudian al-bara' adalah bentuk sikap berlepas diri. Sikap berlepas diri terhadap musuh-musuh Allah dan para pelakunya. Baik itu dari kalangan ahlus syirk, dari kalangan orang-orang yang mereka terjatuh kepada kesyirikan, ataupun pelaku-pelaku kesyirikan, ataupun dari kalangan ahlul bidah, yaitu mereka yang menjadikan agama ini sesuatu yang diada-adakan oleh mereka. Mereka membuat aturan-aturan baru di dalam agama ini. Nah, inilah yang menjadikan kemudian sikap baro kita terhadap mereka adalah sikap yang akan membuahkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak melihat bahwasannya di sana ada penyikapan untuk saling berkasih sayang, untuk saling mencintai, untuk saling mualah, berteman setia dengan orang-orang yang di situ tergolong kepada ahlus syirk, ahlul bidah, dan yang sejenisnya. Kita tidak menghendaki bahwasannya keyakinan ataupun i'tiqad kita kemudian melemah, kemudian menjadi sesuatu yang tumpul ketika berhadapan dengan orang-orang kafir. Dalam pengertian bahwasannya kita tidak mencintai mereka karena kekufuran mereka kepada Allah dan Rasulnya. Dan keselamatan agama kita adalah tentu lebih utama. Karena sesungguhnya manakala kita kompromi dengan mereka, dalam pengertian kita berteman setia dengan mereka, memilih pemimpin di antara mereka, kemudian juga loyalitas kita ditunjukkan kepada mereka, itu adalah menunjukkan bahwasannya kita melemah, kita tumpul dan tidak memiliki sikap yang tegas terhadap kekafiran mereka. Karena sesungguhnya mereka adalah musuh-musuh Allah, dan oleh karena itu kita pun harus memusuhi mereka. Al-wala wal bara' di sini adalah
ukurannya, standarnya adalah apa yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Qala wa radu anhu, dan mereka pun ridho kepadanya. Dengan apa mereka ridho kepada Allah Azza wa Jalla? Bima nalahu minhu minal jazail azim, yaitu dengan apa-apa yang mereka hendak gapai dari Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk apa? Minal jazail azim, yaitu dari balasan yang teramat agung. Ya, mereka ridho kepada Allah, ya, karena Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran, akan memberikan pahala yang sedemikian besar kepada mereka. Wa madza, dan apalagi ulaika hizbullah. Kata Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah taala, ulaika hizbullah. Mereka itu adalah tentara-tentara Allah Subhanahu wa taala. An-nasu hizbani, manusia itu terpilah kepada dua kelompok. Dua hizib. La thalithu lahuma, tidak ada kelompok yang ketiga setelah yang kedua itu. Ya, tidak ada kelompok yang ketiga. Yang ada hanyalah dua kelompok saja, yaitu hizbullah, ya, kelompok Allah, tentara Allah, wa hizbus syaitan, dan kelompok syaitan. Hanya itu saja. Qala fa ahlu ta'atillahi hum hizbullah, maka orang-orang yang taat kepada Allah, mereka masuk dalam kelompok hizbullah. Wa khasatun, dan kekhususannya hadzal hizbu, yaitu kelompok ini ahlus sunnah wal jamaah. Terkhusus bahwasanya kelompok dari hizbullah ini adalah ahlus sunnah wal jamaah. Dikatakan ahlus sunnah wal jamaah karena mereka adalah orang-orang yang berpegang teguh kepada as-sunnah. Ya. Dikatakan al-jamaah karena mereka senantiasa berpegang teguh kepada apa yang dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Meskipun mereka hanya satu orang, tetap dikatakan al-jamaah. Kenapa? Karena al-jamaah itu tekanannya, stressingnya bukan kepada jumlah pengikutnya, tetapi tekanannya atau stressingnya ketika seseorang bermulazamah dengan sunnah. Artinya dia tetap mempertahankan pada dirinya, menghidupkan sunnah. Itulah, ya. Meskipun wa in kunta wahdak, meskipun kamu sendirian, tetapi selama kalian misalnya bersendiri dan tetap menghidupkan sunnah, maka itulah ahlus sunnah wal jamaah. Dia berpegang teguh kepada as-sunnah, dan dia seperti orang-orang yang berjamaah, yaitu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, meskipun sendirian, ya, tidak ada yang lainnya. Qala ala inna hizballahi humul muflihun. Ingatlah, sesungguhnya tentara Allah, mereka adalah kelompok Allah, mereka adalah orang-orang yang beruntung. Falahun fid dunya, keberuntungan mereka akan didapatkan di dunia. Kenapa? Bima masakahum bihi min kitabihi, yaitu dengan apa-apa yang maskahum bihi min kitabillah, yaitu dengan apa-apa yang mereka telah berpegang teguh, ya, terhadap kitab Allah Subhanahu wa taala, wattiba'i sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam, dan karena mereka mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wama makanuhum fihi, dan apa kedudukan mereka di dalamnya, dan mereka pun mendapatkan kedudukan di dalamnya. Wama hadahum ilaihi min sihhatil aqidah wal fikhi fi dinillah, dan apa yang mereka dapatkan, yaitu mereka mendapatkan petunjuk dari kesahihan akidah yang mereka peluk, dan kefahaman mereka, fikih mereka, faham mereka terhadap fi dinillah, yaitu agama Allah Azza wa Jalla. Ini adalah falahun fi dunya,
yaitu kemenangan di dunia. Mereka mendapatkan selamatnya akidah dan fahamnya mereka terhadap agama. Dan ini adalah merupakan karunia yang azimah, karunia yang besar, yang teramat besar, yang tidak akan diperoleh oleh setiap orang. Tidak akan mungkin diperoleh oleh setiap orang. Ini kemenangan di dunia. Wal falahu fil akhirati, adapun kemenangan di akhirat nanti, kesuksesan di akhirat nanti, yaitu wal jannah wan na'imah, wal jannati wan na'imiha, yaitu jannah dan segenap kenikmatan yang ada di dalam surga. Ini adalah balasan bagi orang-orang yang melakukan penyikapan terhadap orang-orang kafir. Qala wa minhu ma fil hadithi al-qudsi, dan yang demikian ini apa yang digambarkan di dalam hadis qudsi. Hadis qudsi adalah firman Allah Subhanahu wa taala, tetapi matan redaksinya adalah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bentuknya firman Allah taala, tetapi redaksinya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu hadis qudsi. Di dalam hadis qudsi disebutkan, hadis qudsi ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari di dalam kitab sahihnya. Demikian juga oleh Imam Muslim di dalam kitab sahihnya. Kata Nabi sallallahu, kata Allah, firman Allah Subhanahu wa taala, a'dadtu li'ibadi. A'dadtu, aku telah menyiapkan, li'ibadi, bagi hamba-hambaku, as-salihina, yaitu hamba-hambaku yang soleh-soleh, bagi hamba-hambaku yang soleh, ma la 'ainun ra'at, apa yang tidak bisa dilihat oleh mata, wala udhunun sami'at, dan tidak bisa didengar oleh telinga, wala khatara ala qalbi basharin, dan tidak bisa tersentuh ataupun terasakan oleh hati manusia. Artinya tidak bisa dibayangkan, tidak bisa dibayangkan oleh keadaan oleh seseorang. Tidak bisa dibayangkan seperti apa jannah, seperti apa surga itu. Allah telah menjanjikan yang demikian ini bagi orang-orang yang beriman. Qala wa hizbus syaitan, adapun kelompok syaitan, humul kuffar, mereka adalah orang-orang kafir. Wa ahlun nifaq, dan mereka adalah orang-orang munafik. Al-i'tiqadi, yang sifatnya i'tiqadiyah. Munafik itu kan ada yang sifatnya i'tiqadi, ada yang sifatnya amalan. Kalau orang itu munafik sifatnya i'tiqadi, ya dia yang disebutkan fidarki asfali minan nar, dia akan menempati posisi di dasar neraka. Adapun munafik secara amalan, ya, sebagaimana disebutkan dalam hadis bahwasanya ciri munafik itu ada 3. Ya, apabila dia berbicara dia bohong, apabila dia diberi amanat dia khianat, ya, dan seterusnya. Itu adalah yang sifatnya amali. Ya. Yang demikian ini tidak menyebabkan orang tersebut keluar dari Islam. Ya. Tetapi orang-orang munafik, yang munafik itu i'tiqadi, maka dia akan mendapatkan balasan fidarkil asfali minan nar, yaitu mendapatkan siksa neraka yang paling dasar, yang paling bawah. Ini terkait penjelasan dari firman Allah Subhanahu wa taala, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwaduna man haddallaha wa rasulah. Ya, tidak akan kau dapati satu kaum, satu masyarakat yang beriman kepada Allah dan hari akhir saling berkasih sayang dengan musuh-musuh Allah dan Rasulnya. Berkasih sayang terhadap musuh-musuh Allah dan Rasulnya. Walau kanu aba'uhum, meskipun musuh-musuh Allah itu dari kalangan bapak-bapak mereka.
wa abna'uhum, dari kalangan anak-anak mereka, au ikhwanahum, atau saudara-saudara mereka, au ashiratahum, atau saudara dekat mereka. Dan itu dibuktikan di dalam kehidupan para sahabat, ya. Dibuktikan di kalangan para sahabat. Ada anak yang berperang dengan ayahnya, kan begitu. Ayahnya masih dalam kemusyrikan, bertempur dengan pasukan Islam. Di dalam pasukan Islam ada anaknya, ya. Ada anaknya. Siapa mereka? Di antaranya contohnya adalah siapa? Siapa? Nah, contohnya yang berperang Ikrimah dengan Abu Jahal. Iya. Nah, itu. Jadi mereka antara ayah dengan anak itu kemudian bertempur. Yang satu, anaknya telah memeluk Islam, ya. Sementara ayahnya masih dalam kemusyrikan. Nah, ketika terjadi konflik bersenjata, maka anaknya tidak lagi memikirkan kalau dia itu adalah ayahnya. Yang dia pikirkan adalah bahwasanya dia adalah musuh Allah dan Rasul. Itulah yang disebutkan di dalam ayat ini, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwadduna man hadallah wa rasulah. Tetapi tentunya penerapan ini, ya, kisah-kisah kepahlawan yang demikian adalah ketika orang-orang musyrik memerangi kaum muslimin. Tetapi manakala orang tua masih dalam kemusyrikan, kemudian dia tidak melakukan satu bentuk penyerangan secara bersenjata atau penyerangan secara fisik, maka tetap kita dianjurkan, kita dituntun oleh syariat ini untuk mempergauli mereka secara baik, ya. Mempergauli mereka secara baik, bahkan bila perlu mendakwahi mereka agar mereka kembali kepada Islam, agar mereka memeluk Islam dengan berbagai macam cara. Kalau kita tidak berani berbicara di hadapannya, mungkin kita, ya, melalui alat rekam, ya, alat elektronik, atau melalui alat tulis dan yang sebagainya. Yang jelas, sebagaimana Rasulullah SAW melakukan dakwah tidak semata-mata dengan lisan. Nabi SAW mengirim surat kepada para penguasa, ya, Romawi ataupun para penguasa yang lainnya melalui apa? Melalui risalah, melalui surat, mengajak untuk mereka kembali kepada Islam, mengajak mereka untuk memeluk Islam, ya. Itu dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Adapun setelah itu mereka mendapatkan hidayah atau taufik ataukah tidak, itu bukan urusan kita, ya. Yang jelas tugas kita mendakwahi mereka, mengajak mereka ke dalam Islam adalah sesuatu yang sudah kita tunaikan. Nabi SAW mendakwahi pamannya Abu Thalib agar memeluk Islam, tetapi Allah tentukan yang lain dari kisah Abu Thalib ini, ya. Abu Thalib didakwahi, qul ya ammi, ya, qul la ilaha illallah. Wahai pamanku, ucapkanlah la ilaha illallah. Tetapi teman-teman dekatnya terus memprovokasi, ya. Teman dekatnya Abu Jahal, teman dekatnya Abdullah bin Abi Umayyah dan yang lainnya kemudian memprovokasi Abu Thalib untuk kemudian tidak mau memeluk Islam, untuk tidak mengucapkan kalimat la ilaha illallah, sehingga kemudian mati di dalam kekafiran. Nah, ini adalah pengaruh teman dekat, ya. Oleh karena itu kita pilih-pilih berteman itu. Kita tidak tahu kematian kita dalam posisi di mana. Nah, teman dekatnya orang Nasrani, teman dekatnya orang Nasrani,
Ya. Waliyadzubillah. Ketika seseorang memiliki teman dekat orang Nasrani, dia sakit. Ya. Sakit dalam keadaan kritis. Yang menjaga siapa kira-kira? Kan teman dekatnya toh, yang akan membantu, menolong. Nah, kalau teman dekatnya Nasrani, waliyadzubillah. Ya. Nah, kalau teman dekatnya Nasrani ini dia seorang dai, wah sudah. Nah, makanan empuk dalam keadaan sakit begitu, ditalkin ala Nasrani, ya, akan dituntun untuk mengakui Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, waliyadzubillah. Mati dalam keadaan ya, kesyirikan. Ya. Bukannya happy ending malah ya, ya, su'ul khatimah. Bukannya husnul khatimah tapi su'ul khatimah. Waliyadzubillah. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Karena namanya teman dekat pasti akan ya, dia terikat secara batin, secara emosional. Ya, teman dekatnya ya, dia akan datang ke sana. Ya, ketika kita sakit, mungkin dia akan lebih banyak menjenguk kita. Ya, waliyadzubillah. Oleh karena itu pilihlah teman-teman dekat yang memang muslim yang baik, muslim yang soleh, yang mereka adalah yang nanti kelak akan mengitari kita ketika di saat-saat kritis, di saat-saat keadaan kita kritis. Orang-orang soleh itulah yang mengitari kita. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin sampai di sini dulu kajian perdana kita setelah Ramadan ya. Baru kali ini kita kajian lagi. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.